Shalom Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur pada hari ini kita masih tetap bisa beribadah sekalipun di dalam tempat kita masing-masing, tetapi biarlah sekali lagi kita tetap punya kesatuan hati di dalam roh kita. Mari kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Bapa di dalam surga, kami bersyukur hari ini Tuhan boleh memberikan kami kesempatan sekali lagi kami boleh beribadah Tuhan. Kami bersyukur sekalipun kami terus bergumul dengan pergumulan-pergumulan situasi yang tidak menentu, pandemi yang terus terjadi, bahkan pembatasan-pembatasan sosial yang terus diperpanjang. Tetapi biarlah pikiran hati kami tetap tertuju kepada Tuhan. Kami boleh mengarahkan telinga kami untuk mendengar suara Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini berbicara kepada setiap kami. Tolonglah hamba-Mu dalam kelemahan keterbatasannya, Tuhan boleh pakai menjadi saluran berkat. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan pembacaan perenungan firman Tuhan hari ini ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, tema kita pada hari ini adalah pengudusan pikiran. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Bilangan pasal yang ke-11, ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-7. Bilangan pasal yang ke-11, ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-7 berkata demikian. Tuhan berjanji memberi daging. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah, dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Adapun mana itu seperti ketumbar dan kelihatannya seperti damar bedolah. Bangsa itu berlari kian kemari untuk memungutnya, lalu menggilingnya dengan batu kilangan atau menumbuknya dalam lumpang. Mereka memasaknya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar. Rasanya seperti rasa panganan yang digoreng. Dan apabila embun turun di tempat perkemahan pada waktu malam, maka turunlah juga mana di situ. Amin. Sampai demikian jauh kita membaca kebenaran firman Tuhan. Nah Bapak Ibu sekalian, kondisi yang penuh dengan pergumulan yang saat ini kita masih alami sesungguhnya bisa menjadi jebakan bagi setiap kita. Kita jadi orang-orang yang berfokus hanya kepada pergumulan kita. Pikiran kita arahkan untuk menyelesaikan pergumulan kita. Doa-doa kita semuanya itu bersifat permohonan supaya kita segera terlepas dari pergumulan, kesulitan, masalah yang saat ini kita hadapi. Tetapi kenapa saya katakan bahwa pergumulan itu bisa menjadi jebakan? Karena ketika kita berfokus kepada pergumulan, seringkali yang terjadi adalah lalu kita melupakan kekudusan hidup kita di hadapan Tuhan. Kita hanya berfokus kepada pergumulan, dan pergumulan. Tetapi kita lupa, kita lalai untuk menjaga kekudusan hidup kita. Nah Bapak Ibu sekalian, tema kita pada hari ini adalah pengudusan pikiran. Satu bagian firman Tuhan yang kita baca tadi menunjukkan bagaimana sesungguhnya pergumulan itu bisa menolong atau membantu orang-orang percaya untuk melupakan kekudusan hidupnya. Ayat yang kelima berkata demikian, kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah, dan bawang putih. Nah Bapak Ibu sekalian, ayat yang kelima adalah ungkapan bagaimana orang Israel itu mengomel. Dia menggerutu, mereka berkeluh kesah karena mereka hanya makan mana saja sampai hari itu. Mereka mulai membandingkan kondisi mereka di masa yang lalu pada waktu mereka masih ada di Mesir. Mereka bisa makan ikan, mereka bisa makan bawang merah, bawang putih, mereka bisa makan semangka, mereka bisa makan mentimun yang mereka anggap itu jauh lebih lesat, jauh lebih enak dibandingkan hanya sekedar hari itu, kondisi pada saat itu mereka hanya bisa makan mana. Nah Bapak Ibu sekalian, pergumulan terkadang itu membawa pikiran kembali ke masa lalu, dan seringkali kita merasa bahwa kondisi masa lalu itu jauh lebih baik dibandingkan kondisi hari ini. Dan memang betul Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang ketika kita membandingkan masa kini dengan masa lalu kita, mungkin kita akan berkata, dulu saya
pekerjaannya lancar. Sekarang saya pekerjaannya agak terhambat. Dulu pendapatan saya cukup untuk memenuhi kebutuhan saya. Sekarang di masa pandemi ini pendapatan saya harus ditambah lagi untuk mencukupi kebutuhan. Dulu saya sehat, sekarang saya sakit. Dulu saya tenang, sekarang saya takut. Dulu saya dan sekarang saya dan sekarang saya. Bapak Ibu sekalian, membandingkan kondisi dulu dengan kondisi sekarang, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya merupakan satu hal yang wajar, yang natural, yang spontan. Tetapi di balik ketika kita membandingkan kondisi yang dulu dengan kondisi yang sekarang, mesti kita sadari bahwa pola dulu dan sekarang ini terbungkus dalam satu perasaan atau emosi, kekecewaan, gerutuan, omelan, yang memang secara halus bisa terwujud dalam doa-doa kita atau secara tidak sadar itu muncul ketika kita bercakap-cakap dengan orang lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang perlu kita sadari, bahwa ketika kita membandingkan dulu saya begini, sekarang saya merasa lebih susah, pola ini selalu terbungkus dengan satu hal yang sangat tipis sekali. Itu adalah sebuah bentuk omelan, gerutuan, keluhan, kekecewaan atas kondisi yang saat ini kita alami. Bapak Ibu sekalian, pandemi COVID-19 masih terus terjadi dan saya berpikir pasti ada banyak orang di luar sana yang mulai membandingkan. Dulu saya seperti ini, sekarang saya seperti ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, sadarilah ketika kita membandingkan kondisi dulu dan kondisi sekarang, ada keluhan, ada gerutuan, ada kekecewaan, ada rasa tidak puas dengan kondisi yang saat ini terjadi, dan itu mempengaruhi kekudusan pikiran kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya mengajak kita belajar dari pengalaman bangsa Israel di padang gurun, bagaimana mereka menjaga kekudusan hidupnya, menjaga kekudusan pikirannya ketika mereka menghadapi masalah di padang gurun. Pertama, Bapak Ibu sekalian, dari bagian firman Tuhan ini kita bisa belajar. Poin yang pertama adalah mari kita perhatikan dan kenali dengan siapa kita berjalan menghadapi pergumulan tersebut. Artinya adalah mari kita perhatikan, mari kita lihat, mari kita kenali orang-orang di sekitar kita ini yang berjalan bersama dengan kita di dalam menjalani pergumulan itu. Ayat yang keempat berkata demikian: orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula, serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Bapak Ibu, saya baca satu artikel yang mengatakan bahwa komunitas itu mempengaruhi kepribadian orang. Komunitas itu bisa mempengaruhi karakter seseorang. Komunitas itu atau orang-orang di sekitar kita itu bisa memiliki banyak pengaruh yang kita sadari atau tidak sadari, itu masuk ke dalam pikiran kita, mempengaruhi hati kita, mempengaruhi hidup kita, dan mempengaruhi perbuatan kita. Bapak Ibu sekalian, ketika kita membaca terjemahan LAI memang kasar sekali. Kata yang dipakai itu kasar sekali, Bapak Ibu sekalian. LAI menerjemahkan orang-orang bajingan itu. Tetapi memang kalau kita lihat dalam terjemahan bahasa Inggris, ada yang mengatakan itu rebel, rakyat jelata. Atau ada yang mengatakan bahwa itu adalah riffraff, kaum urakan. Kaum urakan mungkin jauh sedikit lebih halus, Bapak Ibu sekalian, dibandingkan dengan orang-orang yang tadi terjemahan LAI tadi, begitu ya. Tetapi memang faktanya adalah ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Keluaran 12 ayat yang ke-37-38 mengatakan demikian. Kemudian berangkatlah orang Israel dari Ramses ke Sukot, kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak. Juga banyak orang dari berbagai-bagai bangsa turut dengan mereka, lagi sangat banyak ternak kambing domba dan lembu sapi. Artinya Bapak Ibu sekalian, ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir, bukan hanya generasi orang Israel atau bangsa orang Israel yang keluar dari tanah Mesir, tetapi Alkitab mengatakan ada banyak orang dari berbagai-bagai bangsa yang ikut keluar dengan mereka dari tanah Mesir. Nah, memang ada dua kemungkinan Bapak Ibu sekalian ketika kita membaca frasa tadi, orang banyak itu, rakyat jelata itu, kaum urakan itu. Ada dua penafsiran Bapak Ibu sekalian. Yang pertama memang adalah orang itu betul-betul orang asing.
Artinya tidak ada perikatan darah daging dengan orang Israel begitu ya. Artinya mereka benar-benar dari bangsa lain yang lalu ikut keluar dalam rombongan mereka orang Israel itu. Tetapi ada juga yang menafsirkan bahwa orang-orang yang bangsa lain itu adalah anak-anak dari hasil kawin campur antara orang Israel dengan bangsa-bangsa lain itu. Jadi ada orang penafsir mengatakan bahwa bisa jadi itu adalah mamanya orang Israel, tetapi papanya itu keturunan bangsa lain, bangsa asing itu. Bisa jadi juga mamanya orang Israel, tetapi papanya adalah bangsa Mesir. Itu juga bisa, Bapak Ibu sekalian. Jadi dalam satu kumpulan yang besar itu bukan hanya orang Israel saja yang keluar, tetapi juga ada orang-orang dari bangsa lain atau generasi campuran hasil dari kawin campur antara orang Israel dengan bangsa-bangsa lainnya. Dan itu yang disebut dengan kaum urakan. Itu yang disebut dengan orang-orang yang tadi LLI menerjemahkannya cukup kasar sekali, Bapak Ibu sekalian. Nah, mereka inilah yang teringat kepada ikan yang dimakan di Mesir. Jadi Bapak Ibu, ketika saya mengimajinasikan begitu ya, mungkin ketika mereka duduk di kemah-kemah, mereka lagi berbincang satu dengan yang lainnya, lalu mereka mulai bercerita. Aduh, sekarang kita cuma makan mana? Kita dulu bisa makan ikan, bisa makan bawang, bisa makan mentimun, bisa makan semangka, dan seterusnya. Dan itu menyebar luas ke seluruh rakyat Israel, sehingga dikatakan Israel pun menangislah pula. Bapak Ibu bisa melihat pengaruh di sini. Terjemahan LLI cukup jelas. Ada orang yang bercerita tentang ketidakpuasan mereka terhadap mana. Ada orang-orang yang mulai membicarakan masa lalu mereka, dan itu didengar oleh orang Israel, dan pada akhirnya itu mempengaruhi orang-orang Israel. Sehingga orang-orang Israel juga menangis. Nah, Bapak Ibu, ketika dikatakan dalam firman Tuhan dalam ayat yang kelima, kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir. Memang ada dua hal ketika kita bicara tentang kata ingat ini. Yang pertama, memang mereka teringat secara spontan. Mereka pada waktu berbicara, ngobrol satu dengan yang lain, lalu tiba-tiba ingatan mereka balik ke masa lalu. Mereka ingat makan ikan, mereka ingat makan mentimun, mereka ingat makan semangka. Tetapi ada juga yang menafsirkan bahwa mereka itu mengingat-ingat atau dengan sengaja mengingat kehidupan di masa yang telah lalu. Nah, Bapak Ibu sekalian, penafsiran yang kedua itu lebih banyak didukung oleh banyak penafsir, Bapak Ibu sekalian. Jadi bukan hanya mereka secara spontan teringat akan ikan, akan mentimun, akan banyak bahan makanan yang jauh lebih enak dibandingkan mana, tetapi mereka dengan sengaja mengingat-ingat kehidupan mereka di masa yang telah lalu. Bapak Ibu sekalian, inilah yang kita bisa sadari dengan sangat jelas sekali, bahwa orang-orang di sekitar kita itu mempengaruhi hidup kita, sadar tidak sadar, mau tidak mau, dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita cerita tentang pergumulan kita, dengan siapa kita berbagi hidup ini, maka kita secara tidak langsung mempengaruhi orang itu, tetapi juga dipengaruhi oleh orang itu. Makanya tidak heran ketika kisah para rasul, 1 Korintus pasal yang ke-15, 1 Korintus pasal yang ke-15 itu berkata, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Bapak Ibu sekalian, Korintus 15 mengatakan pergaulan yang buruk itu merusakkan kebiasaan yang baik. Kenapa? Karena memang pada dasarnya kita saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Bahkan ketika kita mendengar cerita, ketika kita mendengar obrolan, ketika kita mendengar kalimat-kalimat yang keluar dari rekan kita, sadar atau tidak sadar kalimat itu masuk ke dalam pikiran kita. Makanya kalau kita bergaul dengan orang-orang yang terus mengeluh, terus menggerutu, terus mengasihani diri, kita akan menjadi orang-orang yang seperti itu. Terus mengeluh, terus menggerutu, dan terus mengasihani diri. Bapak Ibu, ketika saya mengatakan mari kita perhatikan dengan siapa kita berjalan, mari kita perhatikan, kenali orang-orang di sekitar kita, bukan berarti kita tidak boleh bergaul dengan orang lain, atau kita lalu pilih-pilih teman. Tetapi Bapak Ibu, mari kita sadari bahwa orang-orang di sekitar kita itu juga bisa mempengaruhi kita, tetapi juga bisa kita pengaruhi. Artinya Bapak Ibu sekalian, saya tidak menganjurkan kita untuk pilih-pilih teman, dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita bercerita, dengan siapa kita berbagi kehidupan ini. Tetapi mari kita sadari bahwa kita bisa dipengaruhi dan kita juga bisa mempengaruhi orang-orang di sekitar kita.
Bapak Ibu sekalian, tentu dalam menghadapi pergumulan, kesulitan kita butuh rekan, butuh sahabat untuk kita bisa cerita satu dengan yang lainnya, itu melegakan kita, itu menolong kita, itu meng-refresh kita ketika kita tahu bahwa kita tidak sendirian menjalani pergumulan itu. Tetapi mari kita tetap mengawasi apa yang kita katakan, mari kita tetap memperhatikan apa yang kita dengar, karena itu mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu sekalian, yang kedua yang bisa kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini, bukan hanya perkataan, perbuatan orang-orang di sekitar kita itu mempengaruhi kita dan kita bisa mempengaruhi orang-orang di sekitar kita, tetapi yang kedua, mari kita belajar bersyukur di tengah-tengah pergumulan, pandemi, kesulitan yang kita alami hari ini. Bapak Ibu sekalian, bersyukur itu adalah obat dari keluhan, gerutuan, kekecewaan, ketidakpuasan kita. Ketika kita mengalami ketidakpuasan, kita lalu ragu-ragu, lalu kita berdoa kepada Tuhan, kita kecewa atas kondisi kita. Ketika kita bersyukur, Bapak Ibu sekalian, itu adalah obat dari semua ketidakpuasan yang kita alami hari ini karena pergumulan, kesulitan, pandemi yang terjadi. Bapak Ibu sekalian, ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata demikian. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Ini betul-betul spesifik, Bapak Ibu sekalian. Mereka menggerutu karena mereka hanya punya mana, tidak punya yang lain, dan mereka minta daging kalau kita baca dalam ayat-ayat berikutnya, Bapak Ibu sekalian. Memang kita perlu melihat deskripsi mana, dan kita akan melihat bagaimana rasanya mana itu dan kandungan-kandungan gizinya seperti apa, supaya kita bisa mengerti bahwa mereka itu mengeluh karena mana itu sendiri. Dalam firman Tuhan ayat yang ke-7 sampai yang ke-8, mana itu dideskripsikan seperti ketumbar, kelihatannya seperti damar bedolah. Lalu dikatakan bangsa itu, Israel, mesti menumbuk atau memasak dalam periuk, membuatnya menjadi roti bundar. Rasanya itu seperti panganan yang digoreng. Kalau saya ingat-ingat, Bapak Ibu sekalian, mungkin seperti gorengan kali rasanya begitu ya. Saya kadang-kadang beli gorengan di depan gereja, di depan kantor TU, dan memang rasanya seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau kita lihat dalam bagian firman Tuhan yang lain, Keluaran 16 ayat yang ke-31, Keluaran pasal yang ke-16 ayat yang ke-31 berkata bahwa rasa mana itu seperti kue madu. Tentu Bapak Ibu sekalian, ketika kita mendengar madu, itu ada sesuatu yang enak, sesuatu yang refreshing, sesuatu yang menyehatkan, sesuatu yang menyegarkan kita. Jadi ada dua deskripsi tentang rasa mana itu sendiri. Dalam Bilangan itu dikatakan rasanya seperti panganan yang digoreng, sederhanakan seperti gorengan, Bapak Ibu sekalian. Tapi dalam Keluaran dikatakan bahwa rasanya itu seperti kue madu. Yang paling tidak kalau saya mendengar kue madu itu rasanya agak manis, bukan tawar, Bapak Ibu sekalian. Nah, ada seorang penafsir yang mengatakan bahwa memang mana itu bisa memiliki dua rasa itu secara bersamaan. Rasa yang seperti kue madu itu, dan memang Bapak Ibu sekalian, penafsir itu mengatakan bahwa madu yang pertama kali asli menetes dari pohonnya itu, rasa madu itu tidak jauh berbeda dari rasa minyak yang original, yang asli, yang murni. Mungkin di pasaran kita bisa melihat, Bapak Ibu sekalian, ada minyak-minyak zaitun misalnya yang pure, minyak zaitun yang asli, yang tidak ada campuran, yang bahkan kita bisa minum. Itu konon katanya obat kolesterol, Bapak Ibu sekalian, kalau kita minum minyak zaitun itu. Jadi ada penafsir mengatakan bahwa rasa madu yang asli dengan rasa minyak yang asli itu tidak jauh berbeda. Makanya ada dua deskripsi rasa mana. Di Keluaran dikatakan itu rasanya seperti kue madu, di dalam Bilangan itu dikatakan seperti panganan yang digoreng atau refreshment oil itu. Tapi yang jelas Bapak Ibu sekalian, rasanya itu adalah menyegarkan. Rasanya itu enak, Bapak Ibu sekalian. Bahkan seorang penafsir mengatakan rasanya itu sesuai dengan selera dari anak kecil sampai orang dewasa. Memang Bapak Ibu sekalian, ketika kita bicara tentang makanan, kadang-kadang kita berpikir makanan orang dewasa dengan makanan anak-anak itu berbeda. Selera orang dewasa dengan selera anak-anak itu berbeda. Tetapi yang menarik, penafsir itu mengatakan bahwa mana itu bisa mengcover selera anak-anak dan juga selera orang dewasa. Dan itu keajaiban Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian,
bukan hanya mana itu rasanya menyegarkan, seleranya bisa masuk ke anak-anak, bisa masuk ke orang dewasa, tetapi juga mana itu memiliki kandungan gizi yang luar biasa baik. Makanya ketika orang Israel protes, kita ini kurus kering, sebenarnya tidak begitu Bapak Ibu sekalian. Karena kandungan mana itu sendiri menyehatkan, menggemukkan, menguatkan, dan ada banyak gizi yang terkandung di dalam mana itu sendiri. Jadi ketika mereka protes, kami kurus kering, sebenarnya protesnya itu tidak ada dasarnya Bapak Ibu sekalian. Kandungan gizi dari mana itu cukup untuk menjaga tubuh mereka tetap terjaga, sekalipun mereka nggak punya makanan yang lain kecuali mana itu sendiri. Secara logik Bapak Ibu kita bisa berpikir begini, kalau Tuhan hanya kasih mana kepada mereka, berarti mana adalah makanan yang mencukupi seluruh kebutuhan gizi manusia. Kalau Tuhan hanya kasih mana, maka mana itu adalah makanan yang paling baik, yang paling bergizi, yang masuk ke selera anak-anak, masuk ke selera orang dewasa, dan rasanya menyegarkan. Bapak Ibu sekalian, tetapi mana juga memang ada satu hal yang menarik. Kenapa rasanya itu seperti kue madu atau seperti minyak yang alami itu, yang menyegarkan itu, yang refreshing itu. Rasa dari mana yang digambarkan di Keluaran atau di Bilangan itu sebenarnya adalah lawan dari rasa yang mereka alami di Mesir, yang cenderung gurih, cenderung asin. Jadi kalau misalnya kita pergi ke Jawa Tengah, biasanya makanannya itu cenderung manis, Bu Yusen. Ketika kita pergi ke Jawa Timur, misalnya kita menemukan bahwa makanan itu cenderung asin, cenderung pedas begitu ya. Nah di Mesir itu selera bangsa itu rasanya hampir sebagian besar itu asin gurih, Bapak Ibu sekalian. Dan ketika orang Israel keluar dari Mesir, mereka ditaruh di padang gurun oleh Tuhan, mereka diberikan satu selera rasa yang lain dengan yang mereka rasakan di bangsa Mesir. Bapak Ibu sekalian, dengan kondisi makanan mana yang seperti ini, cocok dengan selera banyak orang, dari anak-anak sampai orang dewasa itu bisa makan. Dengan kondisi kandungan gizi yang baik di dalam mana itu, mencukupi seluruh kebutuhan harian, gizi harian dari orang-orang Israel, maka sebenarnya komplain mereka itu tidak punya dasar sama sekali, Ibu sekali. Ketika mereka mengatakan kami kurus kering, mereka lupa bahwa makanan mana itu adalah makanan yang penuh dengan gizi. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kita bisa mendengar komplain itu karena memang hati orang-orang Israel yang tidak pernah belajar bersyukur atas pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu jangan tanya saya apakah mereka bosan atau enggak makan mana. Mungkin ada sisi-sisi di mana mereka bosan. Dan kebosanan itu lalu dibumbui dengan mengingat masa lalu itu menjadi satu komplain, menjadi satu keluhan. Ketika di masa lalu mereka bisa makan ikan, makan bawang, makan mentimun, makan semangka. Sekarang mereka cuma ada mana di situ. Mungkin bisa jadi mereka bosan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, hal yang lainnya yang mesti kita lihat adalah tidakkah mereka bersyukur atas pemeliharaan Tuhan melalui mana itu. Padang gurun bukan tempat yang mudah untuk mencari makanan. Padang gurun bukan tempat yang ramah bagi orang-orang yang tidak terbiasa. Padang gurun bukanlah satu tempat yang bisa dengan mudah menyediakan makanan bagi 600.000 orang laki-laki di luar perempuan dan anak-anak. Tetapi ketika Tuhan menurunkan hujan mana itu, tidakkah orang Israel belajar bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dari hari ke hari? Bapak Ibu sekalian, mungkin dalam kondisi kesulitan pergumulan yang kita alami hari ini, Bapak Ibu sekalian, mungkin kita bisa mengeluh karena makanan yang biasa-biasa saja, karena makanan yang sederhana, karena kondisi yang serba sulit, karena keuangan yang sangat mepet. Dan lalu kita mengingat masa lalu, aduh, di masa lalu tuh hidup saya enak, saya bisa beli ini, bisa beli itu, anak-anak sekolah lancar, anak-anak punya uang jajan yang cukup, kami bisa pergi ke sana, pergi ke sini. Tapi sekarang kami nggak bisa apa-apa karena kondisi finansial yang mepet sekali. Untuk makan pun kadang-kadang kita mesti berpikir berulang-ulang kali. Bapak Ibu jangan biarkan lalu pikiran kita dikuasai, hati kita dikuasai dengan ketidakpuasan itu. Saya ingin katakan, kalau kita masih bisa makan hari ini, bersyukurlah. Kalau kita masih punya pekerjaan, sekalipun mungkin penghasilan kita tidak seperti yang pada waktu belum pandemi, Bapak Ibu sekalian. Tetapi bersyukurlah, karena Tuhan masih karuniakan, izinkan kita punya pekerjaan. Ada banyak orang di luar sana yang mencari pekerjaan, antri untuk kerja apa saja.
Kalau keluarga kita masih sehat, sekalipun dalam keterbatasan kita bosan di rumah, kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita sudah merasa benar-benar jenuh di rumah. Bapak Ibu, tidakkah kita bersyukur dibandingkan kita harus berada di rumah sakit karena kita kena COVID-19? Ketika kita di rumah, tidakkah kita bersyukur sekalipun dalam rasa bosan, rasa jenuh, tidak ada lagi yang bisa kita lakukan, tidak ada lagi yang menghibur kita. Tetapi bukankah di rumah itu jauh lebih baik daripada kita masih di rumah sakit, dirawat karena kita kena COVID-19? Bapak Ibu sekalian, ketika masa-masa penuh dengan pergumulan seperti ini, kita sangat licin sekali, kita sangat tergoda sekali dengan rasa tidak puas. Lalu kita menggerutu, lalu kita mengeluh, lalu kita tidak bisa bersyukur, lalu kita kecewa kepada Tuhan, dan seterusnya. Tetapi Bapak Ibu belajar dari pengalaman bangsa Israel. Bukan hanya mari kita mengenali orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang bersama-sama dengan kita ini, tetapi mari kita secara pribadi punya hati, punya pikiran yang belajar untuk mengucap syukur atas apa yang Tuhan masih karuniakan kepada setiap kita sampai dengan hari ini. Bapak Ibu, yang ketiga, yang terakhir dari bagian firman Tuhan ini, kita juga bisa belajar bahwa di dalam pergumulan kita, di dalam kesulitan kita, mari kita tetap percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu, memang tadi saya tidak baca seluruh bagian ayat firman Tuhan ini, tetapi kalau kita baca Bapak Ibu sekalian, ketika orang Israel mengeluh, menggerutu, mereka kecewa, mereka tidak puas, mereka minta daging, dan itu sampai ke telinga Musa Bapak Ibu sekalian. Bahkan sampai-sampai Musa pun mengeluh kepada Tuhan dan minta mati. Dia mengatakan, saya nggak sanggup memimpin bangsa Israel ini keluar. Bahkan ketika Tuhan mengatakan, saya akan berjanji kasih makan daging 1 bulan lamanya, sampai daging itu keluar dari hidung bangsa Israel, karena itu bentuk murkanya Tuhan kepada ketidakpuasan mereka. Musa lagi-lagi berkata kepada Tuhan, Tuhan, berapa banyak lembu sapi yang mesti disembelih, berapa banyak ikan yang mesti ditangkap untuk memberi makan 600.000 orang laki-laki di luar anak-anak dan para perempuan itu. Lalu dalam ayat yang ke-23 Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan berkata demikian. Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu atau tidak. Bapak Ibu, kadang-kadang ketika kita dalam pergumulan, dalam kesulitan, dalam permasalahan Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang bukan kepercayaan penuh yang kita miliki di hadapan Tuhan, tetapi justru kita ragu-ragu kepada Tuhan, ragu-ragu kepada kuasa Tuhan, ragu-ragu kepada kasih Tuhan terhadap setiap kita. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena kita hanya mau yang instan, yang cepat. Tuhan, kalau boleh saya berdoa hari ini, Tuhan besok jawab. Kalau besok Tuhan belum jawab, nah mulai kita meragukan Tuhan. Apakah Tuhan mendengar doa saya? Apakah Tuhan menjawab doa saya? Apakah Tuhan akan menolong saya? Dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, pola ini yang terjadi ketika kita mulai menggerutu, mulai berkeluh kesah, mulai merasakan tidak puas. Bapak Ibu sekalian, ketika seseorang dalam kondisi tidak puas, dalam kondisi menggerutu, dalam kondisi mengomel, emosinya jelas tidak stabil Bapak Ibu sekalian. Dan itu yang kita dapati dari pembicaraan Musa dan juga Tuhan. Bahkan mungkin imannya itu tertutup oleh keraguan, oleh ketidakpuasan, oleh omelan itu, oleh emosi itu. Bapak Ibu sekalian, urutannya bangsa Israel berkeluh kesah, minta daging. Mereka mungkin bosan makan mana, mereka minta daging. Lalu Musa mendengar keluhan itu dan Tuhan mendengar keluhan itu. Tuhan marah atas keluhan bangsa Israel karena mereka minta daging, tetapi Musa marah karena Tuhan marah terhadap bangsa Israel. Menarik ya Bapak Ibu sekalian. Musa marah bukan karena bangsa Israel Bapak Ibu sekalian, tetapi Musa marah karena Tuhan marah kepada bangsa Israel karena mereka menggerutu Bapak Ibu sekalian. Nah Bapak Ibu sekalian, dikatakan dalam ayat yang ke-10, dikatakan demikian. Ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang dari setiap kaum, menangis di depan pintu kemahnya, bangkitlah murka Tuhan dengan sangat. Jadi Tuhan tahu, melihat keluhan, mendengar gerutuan orang Israel. Lalu ayat firman Tuhan mengatakan demikian, dan hal itu dipandang jahat oleh Musa.
Hal itu bukan cerita tentang bangsa Israel yang mengeluh, tetapi hal itu menunjuk kepada bagaimana Tuhan murka atas gerutuan orang Israel. Jadi Musa marah kepada Tuhan karena Tuhan marah atas orang Israel yang menggerutu itu. Bapak Ibu sekalian, ketika Musa lalu marah itu, Bapak Ibu sekalian, Musa mulai mengeluh. Kenapa Tuhan memerintahkan dia memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Dikatakan dalam ayat yang ke-14-15, aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja. Jadi bukan hanya Elia, Bapak Ibu sekalian, bukan hanya Ayub yang minta mati kepada Tuhan, tetapi Musa juga pernah minta mati kepada Tuhan. Sebaiknya engkau membunuh aku saja. Lalu Bapak Ibu sekalian, dalam percakapan itu Tuhan berjanji memberikan makan daging kepada bangsa Israel. Bukan hanya seminggu, 2 minggu, tetapi genap 1 bulan lamanya, sampai dikatakan firman Tuhan bahwa daging itu akan keluar dari dalam hidungmu sampai kamu muak. Dikatakan karena kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu dan menangis di hadapannya dengan berkata, untuk apakah kita keluar dari Mesir? Itu ayat yang ke-20, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, responnya Musa itu bukan percaya. Responnya Musa bukan lalu menjadi tenang. Responnya Musa bukan lalu dia bisa menenangkan bangsa Israel yang menggerutu, yang mengomel itu. Responnya Musa, dia justru berkeluh kesah kepada Tuhan lagi. Dia mempertanyakan kuasa Tuhan. Musa berkata apa? Bangsa yang ada bersama dengan aku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki, sesuai dengan Keluaran tadi, Bapak Ibu sekalian. Namun engkau berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya. Dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembelih bagi mereka sehingga mereka merasa cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup? Itu responnya Musa atas janji Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ketika kita melihat bagian firman Tuhan ini, ketika pergumulan itu terjadi, sangat gampang sekali bagi pikiran kita, bagi hati kita untuk meragukan Tuhan. Nah Bapak Ibu sekalian, ketika kita melihat bagian firman Tuhan ini, seringkali kita berpikir bahwa hanya dosa saja yang membuat Tuhan marah. Tetapi sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, ketika kita mengeluh, ketika kita menggerutu, ketika kita tidak puas dengan kondisi kita saat ini, itu juga bisa membuat Tuhan marah atas hidup kita. Bapak Ibu sekalian, lalu kita bertanya, jadi mengeluh itu sama dengan dosa karena membuat Tuhan marah? Bapak Ibu sekalian, itu topik yang lain, nanti kita bisa bahas tentang hal itu, Bapak Ibu sekalian. Tetapi bagian firman Tuhan ini mari kita soroti dan kita fokuskan, daripada kita berpikir untuk mengeluh, daripada kita merasa tidak puas karena kondisi hari ini, karena pergumulan hari ini, karena kesulitan yang kita alami hari ini. Adalah lebih baik bagi kita untuk kita belajar bersyukur dan percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ketika kita memperhatikan apa yang Musa katakan pembicaraan dengan Tuhan, Bapak Ibu sekalian, sangat jelas sekali bahwa keluhan itu sangat dekat sekali dengan keraguan. Ketika kita mengeluh tentang kondisi kita, sebentar lagi kita meragukan kehadiran Tuhan, kuasa Tuhan, kebaikan Tuhan, bahkan pribadinya di dalam hidup kita. Raguan dan keluhan itu teman baik, Bapak Ibu sekalian. Tetapi ketika kita belajar untuk tidak mengeluh, tapi kita belajar untuk bersyukur, kita belajar untuk percaya kepada Tuhan, maka bukan lagi kita meragukan Tuhan, tetapi kita berserah diri penuh kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, terkadang ketika kita mengeluh tentang kondisi kita, mari kita sadari, kita sangat dekat sekali dengan meragukan Tuhan, meragukan kehadirannya, meragukan kasih-Nya, meragukan kuasa-Nya. Satu kutipan yang saya pernah baca berkata demikian, daripada kita komplain kepada Tuhan, daripada kita mengeluh kepada Tuhan, maka bertanyalah kepada Tuhan, apa yang bisa saya pelajari dari kondisi yang saat ini saya alami. Kutipan ini betul Bapak Ibu sekalian.
Daripada kita mengeluh kepada Tuhan, komplain kepada Tuhan, kita tidak puas atas kondisi kita hari ini. Mendingan kita bertanya sama Tuhan, Tuhan apa yang Tuhan mau ajarkan kepada saya melalui kondisi hari ini? Apa yang Tuhan mau ajarkan kepada saya melalui pergumulan-pergumulan saya hari ini? Kutipan yang lain Bapak Ibu sekalian, seorang mengatakan demikian, makin banyak kita komplain, makin panjang hidup yang Tuhan percayakan untuk kita hidupi. Ini saya bacanya agak sedikit tertawa Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Semakin banyak kita mengeluh kepada Tuhan, dikatakan bahwa semakin panjang umur kita. Semakin panjang Tuhan izinkan kita untuk hidup. Tetapi itu betul Bapak Ibu sekalian. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Karena Israel di padang gurun, ketika dia keluar dari tanah Mesir, mereka mau masuk ke tanah perjanjian, gak perlu waktu 40 tahun muter-muter Bapak Ibu sekalian. Tidak perlu waktu 40 tahun ketika mereka masuk ke tanah perjanjian itu. Mereka hanya perlu berjalan paling lama Bapak Ibu sekalian mungkin sebulan lamanya, karena mereka cukup banyak orang Bapak Ibu sekalian. Tetapi ketika mereka komplain, ketika mereka mengeluh, ketika mereka terus ngomel sama Tuhan, mereka menggerutu sama Tuhan, Tuhan memutar-mutar mereka di padang gurun 40 tahun lamanya, supaya mereka belajar tentang kekudusan, tentang bersyukur, tentang rasa puas di dalam diri mereka. Bapak Ibu sekalian, ketika hari ini kita komplain, mengeluh kepada Tuhan, tidak puas kepada Tuhan, mungkin Bapak Ibu sekalian hidup kita jauh lebih lama. Ini bercanda Bapak Ibu sekalian. Tetapi ketika kita belajar bersyukur, belajar percaya kepada Tuhan, Bapak Ibu sekalian itu jauh lebih baik dibandingkan kita terus bertanya, mengeluh, komplain kepada Tuhan. Satu hal yang bisa kita pelajari Bapak Ibu sekalian ketika saya membaca dua kutipan tadi Bapak Ibu sekalian, lalu saya menyadari satu hal, bahwa memang pergumulan itu adalah alat pengudusan Tuhan bagi umatnya. Memang terdengar agak absurd Bapak Ibu sekalian, agak tidak jelas, tetapi saya yakin dan percaya bahwa pergumulan itu adalah alat di tangan Tuhan untuk menguduskan umatnya. Berkaca dari pengalaman bangsa Israel yang muter-muter 40 tahun di padang gurun. Bapak Ibu sekalian, jadi ketika kita menyadari bagian firman Tuhan ini dan kita melihat realita hidup kita yang penuh dengan pergumulan hari ini, satu hal sadari bahwa pergumulan itu Tuhan pakai untuk menguduskan hati kita, untuk menguduskan pikiran kita, untuk menguduskan seluruh hidup kita di hadapan Tuhan. Kalau kita masih menggerutu, masih ngomel, masih berkeluh kesah, mungkin Tuhan akan sediakan pergumulan-pergumulan yang lainnya untuk menyucikan hati kita. Tapi kalau hari ini saya bergumul, hari ini saya punya masalah, hari ini saya punya kesulitan, tapi saya belajar bersyukur, saya belajar percaya kepada Tuhan, prosesnya jauh lebih cepat Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, satu kutipan yang terakhir untuk menutup perenungan firman Tuhan kita hari ini. Kutipan ini mengatakan demikian: ingatlah bahwa pikiran Anda adalah ucapan Anda di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kutipan ini mengatakan ketika kita berpikir tentang sesuatu, baik itu bersyukur, kepercayaan yang muncul di dalam pikiran kita, bahkan keluhan, omelan kita, gerutuan kita, yang bahkan mungkin kita tidak ucapkan di dalam mulut bibir kita, tetapi hanya kita berpikir atau mulai kita membandingkan masa sekarang dengan masa yang lalu, di mana masa lalu jauh lebih lancar, maka sebenarnya apa yang kita pikirkan itu adalah ucapan kita di hadapan Tuhan. Makanya Bapak Ibu sekalian, ketika kita berbicara tentang kekudusan hidup di masa-masa pergumulan ini, bagaimana kita belajar menguduskan diri kita, mari kita mulai dengan pikiran kita. Mari kita mulai dengan apa yang orang lain tidak bisa lihat, tetapi itu mungkin muncul melalui perilaku kita, melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita. Dan itu Tuhan tahu semuanya tentang pikiran kita, tentang hati kita. Hari ini Bapak Ibu sekalian, ketika kita merenungkan tema pengudusan pikiran, mari kita melihat siapa orang-orang yang di sekitar kita ini. Kenali mereka dan sadari Bapak Ibu sekalian bahwa orang-orang yang di sekitar kita ini bisa mempengaruhi kita, bisa menolong kita, tetapi juga bisa menjerumuskan kita.
Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, mari kita belajar bersyukur di tengah-tengah masa pandemi yang tidak mudah. Saya ingin katakan, bukan cuma kita yang mengalami pergumulan, kesulitan, masalah. Semua orang mengalami pergumulan, masalah. Tetapi mari kita belajar bersyukur. Jangan kita lalu tidak puas dengan kondisi saat ini, lalu kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya ingin itu, saya ingin ini, saya ingin dan yang lainnya. Bapak Ibu sekalian, mari kita syukuri apa yang kita pegang hari ini. Kalau kita masih sehat, masih bisa di rumah, bersyukurlah Bapak Ibu sekalian. Kalau kita masih punya pekerjaan, bersyukurlah. Kalau Tuhan masih cukupkan kebutuhan sehari-hari, bersyukurlah. Sekalipun mungkin ada banyak pengurangan-pengurangan yang terjadi, tapi setidaknya kita masih Tuhan pelihara dengan segala kesederhanaan. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, mari kita percaya, tetap percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Dan biarlah kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang hidupnya dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan. Sehingga dari hari ke hari ketika kita menjalani pergumulan, kesulitan, permasalahan, kita tahu bahwa pergumulan, kesulitan, masalah itu adalah alat untuk menguduskan kita di hadapan Tuhan. Dan mari kita mulai dengan pikiran kita terlebih dahulu. Mari kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur hari ini Tuhan masih pelihara hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan, pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Kami menyadari Tuhan bahwa ketika kami menjalani masa-masa penuh dengan pergumulan, pandemi yang terus berkepanjangan, ada banyak kesulitan, ada banyak permasalahan yang kami hadapi. Tetapi biarlah kami menyadari, mengenali, memperhatikan orang-orang yang di sekitar kami, karena kami bisa mempengaruhi dan dipengaruhi oleh mereka. Tuhan tambahkan hikmat bijaksana bagi setiap kami, supaya kami berfungsi seperti garam yang menggarami orang-orang di sekitar kami. Kami yang mempengaruhi orang-orang di sekitar kami dengan pengaruh-pengaruh yang baik, dan kami tidak dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh yang buruk. Ajar kami untuk kami bersyukur Tuhan, sekalipun kami tahu terkadang sangat sulit untuk bersyukur di masa-masa yang penuh dengan pergumulan ini. Tapi biarlah kami bersyukur, dan Tuhan bukakan, celikan mata hati pikiran kami untuk melihat apa yang telah Tuhan berikan kepada setiap kami. Kami bersyukur untuk keluarga, untuk pasangan, untuk anak-anak. Kami bersyukur untuk kekuatan, kesehatan. Kami bersyukur untuk pekerjaan. Kami bersyukur untuk pelayanan. Kami bersyukur untuk kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami juga belajar tetap percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Seringkali kami meragukan Engkau ya Tuhan, meragukan kasih-Mu, meragukan kuasa-Mu, bahkan meragukan kehadiran-Mu dalam hidup kami. Ampunilah kami, orang yang berdosa ini. Dan biarlah kami menyadari pergumulan, permasalahan, alat yang baik, sarana yang baik, yang Tuhan bisa pakai untuk menguduskan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pergumulan-pergumulan kami, keluarga kami, masa depan kami, gereja kami, pelayanan yang Tuhan percayakan ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.